Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu sedherek ingkang dipun rahmati Allah taala, ingkang sepindah monggo kita tansah ningkataken raos iman, raos syukur sarta takwa dumateng Allah taala kelawan nindakaken dawuh-dawuhipun Allah taala lan nabi asanipun Allah taala. Alhamdulillah wonten ing Ramadan menika kita sami sampun lumebet wonten ing hari yang ke-8 atau hari yang ke-9. Mugi-mugi saged nutup ngantos sewulan muput. Amin. Salajengipun selanjutnya untuk kesempatan pagi hari ini saya akan mengajak kepada Bapak Ibu semuanya bersabar dalam menjalani perintah-perintah Allah, dalam menjalani hukum-hukum Allah Ta'ala. Di surat Al-Insan surat yang ke-76 Allah memerintahkan kepada kita, wahai hambaku, wahai umatku, wahai orang-orang yang beriman, fasbir li hukmi rabbika, maka bersabarlah kamu dalam menjalani hukum-hukum, aturan-aturan, perintah-perintahnya Tuhan kamu sekalian. Wala tuti minhum afiman au kafuro, janganlah engkau mengikuti dari mereka orang-orang yang suka berbuat dosa dan orang-orang yang kafir. Bapak Ibu saudara yang dirahmati Allah Ta'ala, zat yang maha alim, zat yang maha mengetahui apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Dat yang maha hakim, dat yang maha bijaksana. Artinya semua apa yang telah ditetapkan itu akan menimbulkan berdampak dengan dampak-dampak positif, manfaat-manfaat yang manfaat itu lebih banyak dibanding dengan mandorotnya. Sehingga kalau kita mau mengikuti hukum-hukumnya Allah, mau melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, insya Allah kita akan banyak mendapatkan manfaat-manfaat, baik ketika kita masih hidup di dunia maupun besok di akhirat. Cuma biasanya apa yang diperintah Allah itu
tidak cocok dengan hawa nafsu. Sedangkan orang-orang kafir yang tidak diberi keimanan, biasanya mereka memperturutkan hawa nafsunya, sehingga dikatakan innan nafsa la'adhum bisu'in. Sesungguhnya setiap hawa nafsu itu akan memerintah mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan yang dapat menimbulkan kemadaratan. Makanya kita dilarang untuk mengikuti orang-orang yang sudah biasa berbuat dosa dan orang-orang yang kafir. Contoh sekarang, kalau kita cermati pada saat ini, ketika bulan Ramadan, ketika umat Islam ini sedang puasa di siang hari, kira-kira warung-warung yang buka tuh kira-kira payu napa mboten? Alhamdulillah. Berarti enten sing dahar, sing ngunjuk, sing mboten poso. Nek pas siang hari niku kira-kira dahar soto enak mboten? Enak, sekali wis soto terus es teh sisan. Nah, tapi kita jangan kepencot, jangan pengen, ya. Kenapa? Itu adalah perbuatan orang-orang yang ithmun, perbuatan orang yang dosa. Kenapa dosa? Karena dia menentang perintahnya Allah. Termasuk juga orang-orang yang kafir, ya. Termasuk juga dalam beberapa perkara kehidupan kita, contohnya mencari rezeki. Nanti kurang lebih 10 hari lagi atau setengah bulan lagi menjelang hari raya Idul Fitri, banyak orang yang butuh kebutuhan hari raya. Golek dit angel rego barang munggah kabeh. Kira-kira penake pripun? Golek dit angel terus barang-barang regone kabeh munggah. Penake rasa tuku apa-apa. Mungkin nek pengen kacang bawang golek tongone sing duwe kacang bawang. Pas lebaran sowan mriko, lho, pengen roti black sowan ngene Pak Bambang. Dan sebagainya. Kita penak mawon. Nah, golek penake, lah makanya jangan sampai nanti keadaan-keadaan yang seperti itu kemudian kita buru gengsi terus berbuat suatu perbuatan yang tidak baik, ya. Makanya harus dijaga puasa kita, harus menahan diri dari hal-hal yang tidak baik, ya. Jangan sampai kepencot dengan orang-orang yang suka maksiat. Memang maksiat itu kan pandangannya enak di dunia, ya. Tapi enaknya maksiat itu akan berdampak. Dampaknya apa? Ya dampaknya keburukan, dosa, maut ketika di dunia maupun besok di akhirat. Jadi kita harus yakin apapun yang diperintahkan Allah, insya Allah akan mendatangkan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Sebaliknya setiap bentuk kemaksiatan, bentuk penolakan kekafiran terhadap syariat Allah itu akan berujung kepada neraka. Terus kemudian sabar ini juga pentingnya kita meningkatkan. Kalau kita kenal di pendidikan ada SD, SMP, SMA, terus kuliah, ya. Nah, demikian juga dalam beramal. Kita juga begitu, setelah kelas 2, terus kelas 3, kelas 4 dan seterusnya harus ada peningkatan. Lah semakin banyak, semakin tinggi, semakin besar tingkat ketakwaan kita, maka kita akan semakin dekat dengan Allah, semakin mulia di hadapan Allah. Doa-doa kita akan semakin mustajablah. Sebaliknya, kalau orang itu banyak berbuat dosa dan dosa, akhirnya kemudian dia akan semakin rendah di hadapan Allah, akan semakin hina, akan semakin dihinakan Allah Ta'ala, yang akhirnya nanti akan dimasukkan ke dalam neraka.
Kemudian perintah kepada kita untuk taat kepada Allah Ta'ala. Kenapa kok kita tuh harus taat kepada Allah? Ya. Di surat Al-Ahzab surat yang ke-33 ayat yang pertama Allah berfirman, ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi. Nabi itu adalah seorang hamba Allah yang diberi keimanan, diberi wahyu untuk disangkan pada orang lain atau pada umatnya. Maka ibda bin nafsi, dimulai dari dirinya sendiri. Ittaqillaha, hendaklah kalian takwa kepada Allah, betul-betul takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatihi, ya. Takwa kepada dengan sebenar-benar takwa itu idealismenya. Kemudian realitasnya ittaqullaha mastata'tum, ya. Takwalah kalian kepada Allah Ta'ala sekemampuan maksimal kamu, menjalankan perintah-perintah sesuai dengan potensi kekuatan yang ada. Kalau ibarat sepeda motor ya tahun 2000 awal ya, kalau digas paling-paling ya jalannya 60, alhamdulillah. Kalau 2022 ya gasnya harusnya naiknya itu 90 atau 100, ya. Kemudian wala tuti'il kafirin wal munafiqin, kamu jangan mentaati, mengiyakan kepada orang-orang yang kafir. Namanya orang kafir itu sama dengan WTS, napa? WTS itu waton suloyo, ya. Jadi dengan orang mesti waton suloyo, suruh ngalor ngidul, suruh ngidul ngalor, diperintah tidak dilaksanakan, dilarang malah dilaksanakan. Sehingga orang kafir itu adalah orang yang hatinya terbalik, orang yang hatinya mati, nggak bisa untuk memahami hal yang benar. Entene mung golek penak, mboten golek apik. Wal munafiqina, dan demikian juga kamu jangan sampai mentaati kepada orang-orang yang munafik, orang yang dohirnya lahirnya juga seperti orang Islam, ya sholat ya puasa tapi golek penake, nek pas sholat wa inda qamu illa sholati qamu kusala. Sebagian cirinya orang munafik adalah kalau dia itu berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Kenapa? Karena dipandang sholat sebagai beban, bukan sebagai suatu ibadah yang mulia. Makanya kita harus menjadikan sholat sebagai ibadah utama, karena sholat itu besok adalah amal yang pertama kali dihisab Allah Ta'ala dan menjadi penentu kebahagiaan dan kesejahteraan kita semuanya. Innallaha kana aliman hakiman, sesungguhnya Allah itu dat yang maha alim, dat yang maha tahu, dan dat yang maha bijaksana. Saya contohkan Bapak Ibu, supaya badan kita itu sehat, setiap pagi itu sebaiknya tidur apa olahraga. Niku nek ben sehat, nek ben penak. Demikian juga prinsip agama itu sebenarnya gampang. Kamu cari penak, cari baik. Kalau cari baik ya kudu gelem rekoso. Nek ra gelem coba boleh penak, engko akhirnya nggih rekoso. Ada sebagian orang makannya banyak, enak-enak, nggak pernah olahraga. Akhirnya apa? Penyakitnya ngelumpuh. Penyakit apa? Penyakit komplikasi. Mengungkuli jamu komplit. Nah, itu akhirnya apa? Ya rekoso. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Makanya hawa nafsu kita harus kita kendalikan
Jangan cari golek enak di dunia. Insya Allah orang beriman tuh besok enaknya di akhirat, insya Allah masuk ke dalam surga yang kenikmatannya mala ainun ro'at, belum pernah dilihat oleh mata, wala udunun sami'at, dan belum pernah didengar oleh telinga, wala khotoro ala qalbi basar, dan belum pernah terdetak dalam hati manusia. Panjenengan pernah dengar makanan yang paling enak yang ketika dimakan dengan lisan, dengan lidah, seluruh tubuh bisa merasakan kenikmatannya? Pernah panjenengan dengar begitu? Panjenengan pernah dengar suatu minuman yang enak, ketika diminum kaki kita bisa merasakan nikmatnya minuman? Belum pernah. Lah besok di surga begitu. Makanan minuman surga itu rasanya bisa dinikmati oleh seluruh tubuh kita, sejak ujung rambut sampai ujung kaki. Panjenengan pernah lihat orang di masjid kita yang aroma parfumnya memenuhi seluruh sabran? Nah, besok bidadari itu selendangnya itu kalau jatuh di dunia, sak dunia itu semuanya harum karena selendangnya bidadari. Belum selendangnya, belum bidadarinya, baru selendangnya saja. Ya, makanya kenikmatan yang tiada tara, maka kita harus bersabar. Orang beriman itu hadiahnya, belanjanya adalah di belakang. Namun kadang-kadang yang namanya sabar itu memang tidak mudah. Meskipun namanya sabar saja kadang-kadang ya tidak sabar. Paling mudah tuh sabar dalam melunasi hutang, itu paling gampang. Nah, makanya diperintahkan, ditekankan, ditargetkan untuk kita bersabar. Di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat terakhir atau ayat 200, Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Allah, isbiru, sabarlah kamu, sabarlah kepada apa yang aku perintahkan, apa yang aku larang. Wasobiru, dan jadilah orang sabar. Artinya kalau yang namanya profesi itu sesuatu yang sudah lazim dijalani. Profesinya apa? Petani, biasa bertani, bukan sekali dua kali. Profesinya apa? Pedagang, biasa berdagang. Profesinya apa? Profesinya jadi guru, ya biasa ngajar. Ya, jadi wasobiru itu adalah orang yang sudah sabar, yang setiap saat itu bisa bersabar. Ya, ketika nggak punya uang bisa bersabar, ketika kena penyakit bersabar, ketika punya uang banyak bersabar, gampang. Ya, tapi kalau nggak pas, nggak punya uang terus, ya, dicela orang bersabar. Lah supaya begitu, yang pernah saya sampaikan, setiap sesuatu itu ada beberapa sisinya. Contohnya, kalau kita masuk di warung, ada menu, ada tarif. Kalau kita ngelihat tarifnya nggak jadi makan. Kenapa? Mahal. Ya. Tapi kalau melihat pada menunya soto seger, ya, atau gulai ayam spesial Ramadan, iklannya Pak Ustadz, gitu, maka kita akan senang. Tarif 0 rupiah alias gratis, alhamdulillah, maka akan senang kita. Lah mari kita lihat pada sisi-sisi yang positif, ya. Sholat kita lihat pada sisi manfaatnya. Oh, manfaatnya besok pahalanya besar, ya. Sholat dapat menenteramkan hati, sholat dapat menyehatkan badan dan sebagainya. Jangan dilihat pada sini sholatnya berapa rakaat,
35 rakaat paham itu akhirnya apa nggak jadi sholat ya. Loh pada Bapak Ibu, Nabi itu kalau sholat malam sampai setengah malam kurang lebih 6 jam. Kemarin saya lihat di YouTube di daerah Magetan tuh ada yang sholat tarawih 1 rakaat 1 juz. Sholatnya cuma 8 jam. Sholatnya 8 jam. Kira-kira pripun niki 8 jam turune. Kalau di sebelahnya Blitar 7 menit 23 rakaat 7 menit. Kalau sebelahnya itu 8 jam. Sholat tarawihnya 8 jam 8 jam bar niku terus paling hadiah 1 juta pripun. Alhamdulillah. Nah, makanya harus lihat pada si yang baik. Warobitu dan ribatlah. Berjaga-jagalah, semua itu perlu penjagaan, perlu namanya latihan-latihan. Seorang atlet, seorang apapun tuh untuk mencapai prestasi yang tinggi perlu namanya latihan-latihan ya. Demikian juga untuk sabar perlu dilatih, setelah itu kemudian perlu dijaga. Bisa saja sekarang bisa sabar, suatu bisa tidak bisa sabar. Kemudian wattaqullaha, takwalah Allah la'alakum tuflihun, semoga kalian akan menjadi orang-orang yang beruntung. Apa maksudnya? Masuk ke dalam surga. Jadi kalau orang itu bertakwa kepada Allah dan yakin, insya Allah akan jadi sabar. Contoh lagi nih. Contoh lagi, seorang petani menanam padi, awalnya menanam sawit. Kalau padi itu usahanya kan paling-paling 3 bulan, 4 bulan. Kalau sawit itu kadang-kadang 3 sampai 5 tahun. Tahun pertama menancapkan bibit sampai tahun ketiga itu kan cuma keluar biaya, biaya pupuk, biaya macam-macam, belum ada apa hasilnya. Ya. Sampai nanti 5 tahun baru timbul hasilnya tuh petani sawit. Lah petani iman tuh ragatnya tuh sampai kita meninggal dunia baru nanti muncul ya. Ketika kita meninggal dunia baru diberi upah Allah di alam barzakh berupa nikmat-nikmat kubur. Sehingga yang pernah saya sampaikan, orang-orang beriman itu kalau meninggal dunia seperti seorang pekerja yang selesai kerja kemudian terima gaji. Sehingga orang beriman ketika meninggal itu adalah suatu kebahagiaan. Lah beda dengan orang-orang kafir, ketika meninggal adalah waktu yang berakhir ya. Kemudian mereka akan mendapatkan berbagai macam kebinasaan. Makanya sekali lagi kita insya Allah akan jadi orang-orang yang beruntung, maka harus sabar. Kalau dalam bahasa Indonesia ada istilah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, jangan kemudian akhirnya kita malah justru tidak senang. Kemudian yang di surat Al-Baqarah juga dijelaskan pentingnya kita minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi sabar itu termasuk perkara atau amalan yang dapat digunakan untuk mendorong doa-doa kita supaya dikabulkan Allah. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu, wahai orang-orang beriman, minta tolonglah kalian bisobri, dengan sabar. Dalam bahasa Jawa ada istilah kabeh ki enek titiwan sini, enek wektune dhewe-dhewe. Nandur pari sek niki ditandur kudu enek wektune 3 wulan. Jangan ngono bar ditandur terus ditiliki panen brung ya burung panen. Kita punya kutuk ayam nanti besarnya ya 7 bulan. Demikian juga
segala sesuatu ada waktunya, maka harus bersabar. Wasolati, dan juga dengan sholat minta tolong kepada Allah dengan menambah atau mengerjakan sholat, baik sholat wajib atau sholat sunnah, monggo ditambah, utamanya pada bulan Ramadan. Ada seorang sahabat namanya Sa'id Al-Khudri, dia berkata kepada anaknya, wahai anakku, aku menambah sholatku supaya kamu jadi anak yang soleh. Jadi untuk menjadikan anak keturunan yang soleh itu perlu amal-amal yang utama. Supaya apa? Supaya Allah mengabulkan apa yang kita inginkan. Makanya monggo diperbanyak sabarnya, diperbanyak sholatnya, semoga apa yang kita doakan kepada kemudian segera terwujud, ya. Nah, dengan terwujudnya doa akan bisa menyenangkan kita. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah itu akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Sabar dalam rangka untuk mendoa kepada Allah Ta'ala, karena sebagian doa yang kita panjatkan itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, doa kita dikabulkan, kita minta A diberi A. Yang kedua, doa kita ditunda karena belum waktunya, ya. Kita minta A tahun 2022, tapi dikabulkan 2030, berarti ditunda. Yang ketiga, kita minta A tapi diganti B. Kenapa? Karena menurut kehakiman Allah A itu enggak baik untuk kamu, baik karena untuk B, maka diganti dengan kehakiman Allah. Kemudian pahala orang yang bersabar dijelaskan Allah dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Qul ya ibadi, katakanlah wahai Rasulullah kepada hambaku, wahai hambaku, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, ittaqu rabbakum, takwalah kalian kepada Tuhan kamu, lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang bertakwa, yang mengimplementasikan dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan, sholat, puasa, berbakti orang tua dan sebagainya, fi hadhihi dunya hasanah, dalam kehidupan dunia ada hasanah. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita akan di dunia itu ada yang sebagian balasnya di dunia dan besok di akhirat. Contohnya, kalau kita semakin banyak berbakti kepada bapak ibu kita, maka rezeki kita akan dimudahkan dan dilancarkan Allah itu sebagian. Kemudian wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu adalah luas. Innama yasabiruna, sesungguhnya tiada lain akan disempurnakan as-sabirina, yaitu orang sabar, asrohum, pahala mereka biwajab, dengan tanpa hisab. Jadi orang yang bersabar itu nanti pahalanya tanpa hisab. Paribasan kita itu digaji dengan menggunakan kartu ATM dengan saldo unlimited jupuan sakarep. Itu begitu banyaknya, ya. Tapi harus apa? Sabar. Semakin tinggi sabarnya, semakin banyak pahala yang akan diterima. Makanya kalau bisa hindari ucapan-ucapan yang tidak sabar. Contoh, wis entek sabarku. Ya, kalau entek beli lagi, ya. Berat untuk sabar lagi. Ya, yang kedua, kalau dalam nek saged niku antara lisan dengan hati jangan sama bi. Mana apa?
nyeneni bocah ya ngoten nika ning atine adem mau yang jenenge bocah. Gitu. Jangan sampai kemudian sini ngomong keras kini kemeropok berarti ora sabar ya. Memang kadang-kadang perlu dilus, kadang-kadang perlu dikeraskan supaya orang bisa perhatian, tapi hati kita tetap. Jadi kepala boleh bungkuk tapi hati tetap sabar. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang diberi kemampuan untuk sabar menghadapi apapun di dunia sampai akhir hayat. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabin. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.